Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Agustina, biasa dipanggil Silvi. NPM saya 721213240. Saya dari kelas Manajemen Sumber Daya Manusia 2021C. Jadi, di materi kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang disiplin kerja. Yang pertama di sini ada pengertian disiplin kerja. Jadi disiplin kerja adalah suatu tindakan yang digunakan para atasan untuk berkomunikasi dengan para pegawainya agar mereka bersedia untuk mengubah suatu perilaku serta sebagai suatu upaya untuk meningkatkan kesadaran dan kesediaan pegawai untuk menaati semua peraturan dan norma-norma sosial yang berlaku. Nah, bentuk-bentuk disiplin kerja dalam suatu organisasi atau perusahaan dibagi menjadi dua. Yang pertama ada disiplin preventif dan yang kedua ada disiplin korektif. Nah, disiplin preventif adalah tindakan yang mendorong para pegawai untuk taat dan patuh terhadap berbagai ketentuan yang berlaku dan mematuhi standar-standar yang telah ditetapkan. Artinya, melalui penjelasan pola, sikap, tindakan, dan perilaku yang diinginkan dari setiap anggota organisasi diusahakan pencegahan jangan sampai pegawai melakukan hal yang negatif. Lalu disiplin korektif. Disiplin korektif adalah kedisiplinan yang dilakukan apabila ada pegawai yang nyata melakukan pelanggaran atas ketentuan yang berlaku atau gagal memenuhi standar yang telah ditetapkan, maka kepadanya diberikan sanksi disipliner. Berat atau ringannya suatu sanksi dilihat dari pelanggaran apa yang dilakukan oleh karyawan tersebut. Selanjutnya di sini ada pendekatan disiplin kerja. Pendekatan ini menghindari hukuman dan lebih memilih penyuluhan daripada memberikan sanksi kepada pelanggar. Di sini juga ada sanksi pelanggar kerja. Jenis sanksi atau hukuman pelanggar disiplin yang berupa yang pertama ada pembebasan dari jabatan, yang kedua ada penundaan kenaikan gaji yang berkala, yang ketiga ada penurunan gaji, keempat ada penundaan penundaan kenaikan pangkat, yang kelima ada penurunan pangkat, yang keenam ada pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai, dan yang terakhir ada pemberhentian dengan tidak hormat. Lalu di sini selanjutnya ada mengatur dan mengelola disiplin. Manajer harus dapat memastikan karyawan tertib dalam tugas. Dalam konteks disiplin, maka keadilan harus dirawat dengan konsisten. Jika karyawan menghadapi tantangan tindakan disipliner, pemberi kerja harus dapat membuktikan bahwa karyawan yang terlihat dalam kekuatan yang tidak patut dihukum. Maizar mengatakan, adapun disiplin kerja dipenuhi oleh faktor yang sekaligus sebagai indikator dari disiplin kerja, yaitu yang pertama di sini ada ketepatan waktu, para pegawai datang ke kantor tepat waktu, tertib dan teratur. Lalu dengan begitu dapat dikatakan disiplin kerja yang baik. Lalu di sini yang kedua menggunakan peralatan kantor dengan baik. Sikap hati-hati dalam menggunakan peralatan kantor. Dengan sikap tersebut dapat mewujudkan bahwa seseorang memiliki kerja yang baik, sehingga peralatan kantor dapat terhindar dari kerusakan. Yang ketiga ada tanggung jawab yang tinggi. Pegawai yang senantiasa menyelesaikan tugas yang dibebankan kepadanya sesuai dengan prosedur dan bertanggung jawab atas hasil kerja dapat pula dikatakan memiliki disiplin kerja yang baik. Lalu di sini yang keempat ada ketaatan terhadap aturan kantor.
seperti pegawai memakai seragam kantor, lalu menggunakan kartu tanda pengenal identitas, membuat izin bila tidak ingin masuk kerja, juga merupakan cerminan dari disiplin yang tinggi. Nah, seperti itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.